Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Presisi. Kali ini gua mau membahas terkait rektifikasi citra atau rektifikasi data raster. Oke, sebelum kita membahas atau mengerjakan terkait rektifikasi, sebelumnya kenapa sih suatu data raster harus dilakukan rektifikasi? Jadi biasanya ketika kita mendapatkan suatu data raster, baik itu melalui scanning peta, kemudian melalui foto udara atau citra satelit, biasanya belum memiliki referensi spasial, ataupun jika sudah memiliki referensi spasial tapi biasanya belum memiliki geometrik citra. Apa sih yang dimaksud geometrik citra? Jadi geometrik citra itu korelasi antara koordinat yang ada di citra berupa X dan Y dengan koordinat yang ada di bumi, sehingga dengan tidak adanya korelasi tersebut harus dilakukan koreksi geometrik. Tujuan dari koreksi geometrik adalah untuk menghilangkan distorsi geometrik pada citra dan juga untuk mendapatkan hubungan antara sistem koordinat citra dengan sistem koordinat proyeksi. Lalu dalam tahapan koreksi geometrik ini terdapat satu tahapan yang dikenal dengan namanya rektifikasi. Nah, jadi rektifikasi itu adalah suatu proses pekerjaan untuk memproyeksikan citra yang ada ke bidang datar dan menjadikan bentuk konform atau sebangun dengan sistem proyeksi peta yang digunakan. Juga terkadang mengorientasikan citra sehingga mempunyai arah yang benar menurut Erdas tahun 1991. Oke. Jadi intinya seperti itu pengertian dari rektifikasi dan kenapa kita harus melakukan rektifikasi. Langsung aja kita lakukan pekerjaan rektifikasi. Kita kasih contoh pengerjaannya. Langsung saja kita buka ArcMap, kemudian kita input data citranya. Nah, ini data citra yang belum memiliki koordinat. Kemudian kita input lagi batas kelurahan. Nah, sedangkan batas kelurahan ini sudah memiliki spasial referensinya. Nah, harusnya file batas kelurahan ini berada di atas file citranya. Namun karena citra tersebut belum dilakukan rektifikasi, maka belum matching dengan data vektornya. Bisa kita lihat, kita zoom layer. Ini adalah file batas kelurahan dalam bentuk vektornya. Kemudian kita zoom layer citranya. Ini yang belum memiliki nilai spasial referensinya. Oke, langsung aja. Jadi di sini terdapat beberapa titik kontrol atau titik sampel yang digunakan sebagai koreksi geometrik. Nah, karena biasanya untuk foto udara itu kita lakukan pemasangan primark terlebih dahulu untuk ground control point-nya, sehingga ketika dilakukan pemotretan foto udara bisa terlihat primarknya dan digunakan, dan nantinya untuk digunakan sebagai proses rektifikasi itu untuk foto udara. Namun untuk citra biasanya dilakukan pengambilan titik-titik GPS atau ground control point pada landmark yang terlihat di citra, misalkan di persimpangan jalan atau di sudut gedung dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk rektifikasi ini menggunakan data yang diambil dari lapangan menggunakan GPS sebagai ground control point. Jadi langsung aja, ini saya berikan contoh. Diistilahkan ini adalah primark ya, primark atau titik ground control point di lapangan.
langsung aja. Di sini ada menu georeferencing. Kemudian ini layernya adalah peta kelurahan JPEG. Nah, kita klik add control point. Nah, kemudian kita tempatkan di tengah-tengah circle ini. Klik kiri, kemudian langsung klik kanan, input X dan Y. Nah, jadi udah gua siapin, ini adalah koordinat dari ground control point-nya. Nah, kita kopikan saja untuk X-nya ini. Kemudian untuk Y-nya ini. Oke. Dia langsung menuju ke koordinat yang telah kita definisikan tadi. Langsung kita zoom to layer. Oke. Nah, sebenarnya dari satu titik pun itu sudah mendekati ya, mendekati dari vektor batas kelurahan. Namun untuk syarat dari rektifikasi adalah minimal 3 atau 4 titik. Nah, di sini gua menggunakan 9 titik pengambilan sampel. Nah, oke, coba kita matikan terlebih dahulu layer batas kelurahannya. Oke, lanjut di nomor 2. Sebelumnya kita coba buka view link table-nya terlebih dahulu biar terlihat link dari setiap poin titik sampelnya. Nah, oke, langsung kita klik kiri, kemudian klik kanan, input XY. Oke, kemudian lakukan hal yang sama hingga sampai titik ke 9. Oke, jika sudah selesai kita cek nilai residualnya. Jadi untuk nilai residualnya ini harus mendekati 0 ya. Jika tidak mendekati 0 atau berangka lebih dari 0, maka sepertinya ada yang salah dalam penitikannya maupun dari koordinat itu sendiri. Nah, kemudian total RMS errornya adalah juga mendekati 0. Sebelumnya RMS atau root mean square error ini merupakan parameter tingkat keakurasian dari proses rektifikasi. Nah, jadi parameter keakurasiannya itu dinilai dari nilai RMS errornya. Jika nilai RMS errornya rendah, maka akan menghasilkan rektifikasi yang akurat. Dan bila RMS errornya tinggi, maka sebaliknya, rektifikasinya kurang akurat. Jadi itu terkait RMS error. Nah, jika sudah selesai 9 titik ini kita definisikan nilai koordinatnya, maka selanjutnya adalah kita close jendela link ini. Kemudian selanjutnya di menu georeferencing ini ada update georeferencing dan rectify. Jika kita melakukan update georeferencing, maka citra yang tampil di layar ini langsung terupdate georeferencingnya. Kemudian jika kita melakukan rectify, maka kita akan meng-create data citra terbaru di mana di dalamnya sudah memiliki spatial referensi. Oke, coba kita lakukan rectify. Kemudian kita tentukan lokasinya.
Terus kemudian kita tentukan namanya. Kita namanya peta kelurahan rectify. Oke, formatnya TIFF, kemudian save. Nah, setelah selesai, coba kita input peta kelurahan rectify. Nah, maka dia sudah match terhadap data vektornya. Kemudian selanjutnya, jika kita ingin mengupdate georeferencing dari peta kelurahan JPEG yang sebelumnya belum tergeoreferensi, coba kita update. Nah, maka dia sama dengan yang ada di peta kelurahan yang sudah kita rektifikasi. Oke, coba kita holo biar lebih jelas. Kita coba warna kuning satu. Nah, jadi seperti ini batas kelurahannya terlihat lebih jelas ya. Jadi dia mengikuti batas jalan. Oke, mungkin itu saja konten kita kali ini terkait rektifikasi data raster. Tunggu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.